Sejak kecil kita sudah diajarkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya, terutama dari sumber daya alamnya. Apa sih yang kita nggak punya? Semuanya kita punya. Emas, batu bara, gas alam, hutan hujan tropis yang sangat luas, kekayaan bawah laut yang sangat melimpah, tanah yang subur, hasil pertanian dan perkebunan, hasil peternakan, keindahan alamnya sebagai potensi pariwisata, dan masih banyak lagi yang bakal panjang kalau disebutkan satu persatu. Tapi kenapa ya masih ada 25 juta penduduk miskin di negeri yang katanya kaya ini? Itu pun data yang tercatat. Saya yakin angka ini bisa lebih besar kalau kita melihat kenyataan di lapangan. Apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, bisa-bisa angka kemiskinan makin menjadi-jadi. Sebenarnya, kenapa sih masih banyak orang yang miskin di Indonesia? Kenapa kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin masih tinggi? Jawabannya adalah karena korupsi. Posisi saat ini, indeks persepsi korupsi Indonesia ada di skor 40 dan ranking 85 dari 180 negara dengan nilai korupsi pada tahun 2019 yang tercatat yaitu kerugian negara 8,4 triliun rupiah, jumlah suap 200 miliar rupiah, pungutan liar 3,7 miliar rupiah, dan jumlah pencucian uang 108 miliar rupiah. Itu baru 1 tahun. Nah, Indonesia sudah merdeka 75 tahun, sudah tidak terhitung jumlah korupsinya. Mikirin korupsi memang pusing. Biar nggak makin pusing, coba kita berandai-andai apa yang akan terjadi jika Indonesia bebas dari korupsi. Siapa tahu suatu hari nanti ini akan jadi kenyataan. Saya pernah menonton sebuah video berjudul Jika Indonesia Bebas dari Korupsi. Inilah kira-kira yang akan terjadi jika Indonesia bebas dari korupsi. Keamanan terjamin, rakyat makmur tanpa miskin, masyarakat menjadi ramah, peduli dan gotong royong, anak-anak sekolah dengan senang dan gembira, layanan pendidikan berkualitas dan terjangkau, pemuda-pemudi terus berkarya untuk negeri, layanan kesehatan optimal ke seluruh masyarakat, lingkungan bersih tanpa polusi dan macet, pejabat dan aparat dekat dengan rakyat, produktivitas masyarakat meningkat, layanan publik yang sempurna untuk rakyat, Indonesia berprestasi di berbagai bidang, dan tentu rakyat di negeri yang kaya raya ini akan benar-benar sejahtera, bukan sekedar impian. Oke, kita bayangkan. Jika Indonesia bebas korupsi, tentu saja keamanan akan terjadi karena tingkat kejahatan akan menurun bahkan tidak ada sama sekali. Tingkat kejahatan pasti ada hubungannya dengan tingkat kemiskinan. Jika rakyat miskin, maka potensi kejahatan seperti pencurian, perampokan, pembegalan akan meningkat karena merampas milik orang lain adalah cara tercepat untuk bisa makan dan bertahan hidup. Jika Indonesia bebas korupsi, rakyat pasti akan makmur dan tidak mengenal kemiskinan. Ini sudah sangat jelas ya, karena koruptor merampas hak-hak yang seharusnya dinikmati oleh rakyatnya. Jika Indonesia bebas korupsi, masyarakat akan menjadi lebih ramah terhadap sesamanya, saling peduli dan bergotong royong. Kalau rakyat miskin, semua akan sibuk memikirkan perut masing-masing. Dalam kondisi ekstrim, mungkin rakyat bisa menjadi kanibal yang memangsa sesamanya karena lapar. Jika Indonesia bebas korupsi, anak-anak sekolah dengan senang dan gembira, layanan pendidikan berkualitas dan terjangkau. Korupsi membuat biaya pendidikan menjadi mahal dan bahkan tidak terjangkau oleh rakyat miskin, sehingga angka putus sekolah menjadi tinggi. Jika tidak ada korupsi, tentu pemerintah akan membangun sekolah dengan fasilitas yang baik. Tidak ada lagi sekolah yang roboh, anak sekolah yang berangkat sekolah tanpa sepatu, dan bahkan sekolah bisa gratis karena pemerintah akan menanggung biaya pendidikan karena generasi yang cerdas adalah investasi jangka panjang untuk Indonesia. Jika Indonesia bebas korupsi, pemuda-pemudi terus berkarya untuk negeri. Anak muda perlu wadah dan fasilitas yang memadai untuk berkarya. Jika fasilitas yang diberikan oleh bangsa berkualitas baik, maka pemuda-pemudi Indonesia akan sangat kompetitif dengan bangsa lain dalam segala bidang, baik itu olahraga, seni budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bidang lainnya. Jika Indonesia bebas korupsi, layanan kesehatan optimal ke seluruh masyarakat. Ada guyonan yang gak lucu sebenarnya di kalangan rakyat, yaitu orang miskin dilarang sakit. Ini gak sepenuhnya salah, karena biaya kesehatan tidak terjangkau untuk masyarakat miskin, sehingga mereka memilih untuk mati daripada menjadi semakin miskin karena sakit. Korupsi di bidang kesehatan sungguh sangat jahat karena menyengsarakan orang yang sudah sengsara karena sakit. Selain itu, jika rakyat sejahtera, seharusnya kesehatan pun akan terjaga karena gizi tercukupi sehingga tidak mudah jatuh sakit. Jika Indonesia bebas korupsi, maka lingkungan bersih tanpa polusi dan macet.
Korupsi membuat permainan izin lingkungan semakin liar. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan menjadi terabaikan. Segelintir orang bebas membakar hutan untuk kepentingan bisnisnya dan mengabaikan dampaknya bagi masyarakat sekitar. Jika Indonesia bebas korupsi, pejabat dan aparat dekat dengan rakyat, produktivitas masyarakat meningkat, layanan publik yang sempurna untuk rakyat. Gak bisa dipungkiri, rakyat saat ini mengalami krisis kepercayaan terhadap pejabat pemerintah, sehingga selalu timbul kecurigaan. Pemerintah dan rakyat seperti ada sekat, padahal seharusnya pemerintah adalah pelayan masyarakat. Korupsi membuat semua layanan masyarakat menjadi rumit dan berbelit-belit jika tanpa pelicin. Korupsi memang memberikan efek domino yang mengerikan bagi bangsa kita. Sudah seharusnya kita menghentikan perilaku ini untuk Indonesia yang lebih baik. Ayo generasi muda, kita bergandengan tangan bersama-sama untuk melawan korupsi dan memutus mata rantainya, agar tidak terjadi lagi saat generasi kita memimpin bangsa ini di masa yang akan datang.